Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan ke-12 pada mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita akan masuk ke materi CRUD pada tabel user yang nantinya digunakan untuk melakukan login. Nah, pertama kita akan membuat sebuah halaman untuk menyimpan data yang akan kita tambah nanti, dimana di sini saya membuat yang namanya user list activity. Jadi di sini akan menampilkan data-data apa aja sih yang bakal kita ambil nanti. Nah, kemudian di bagian activity user list, di sini kalau kita lihat ada button floating atau tambah add gitu, yang digunakan untuk menambah data user yang nantinya akan diarahkan ke halaman form. Nah, kita lihat nih user list. Nah, di sini kita akan melihat binding path add user, set on click, maka akan diarahkan ke halaman user. Nah, sebelum itu kita akan menginstal package room, di mana di bagian build Gradle project kita akan menambahkan plugins, dan juga di build Gradle yang bagian modul kita akan menambahkan plugin dan juga dependencies. Jangan lupa untuk melakukan sync agar package tersebut bisa terinstall dengan baik di aplikasi kita. Jika sudah, kita akan membuat directory data. Di dalamnya itu ada folder data, folder entity, dan juga app database class. Pertama kita masuk ke entity. Nah, jadi di entity itu, dalam package entity ada lagi kelas user entity, di mana digunakan untuk mendeklarasikan kolom-kolom atau atribut yang akan digunakan pada table user. Kemudian di DAO ada namanya user DAO class, di mana di dalamnya itu digunakan untuk melakukan CRUD, yaitu ada insert, update, delete, dan juga get data atau select atau memilih data. Dan kemudian ada app database. Jadi app database ini digunakan untuk menghubungkan antara DAO, user DAO, dan juga menghubungkan antara DAO dengan Skillet. Dan kemudian di sini ada companion object, di mana companion object itu digunakan untuk memastikan bahwa kelas app database menerapkan pola singleton, yaitu hanya satu instance yang dibuat selama aplikasi berjalan sehingga database dapat diakses secara efisien. Nah, kemudian jika sudah, kita akan membuat sebuah form yang nantinya digunakan untuk menginputkan data dari user. Betul. Nah, pertama kita akan melihat dulu layoutnya, form user, form. Nah, itu pakai apa sih activity ya? User form activity. Oh, ini deh. Nah, jadi di sini kita akan membuatkan sebuah inputan yang akan mengambil nama, email, password, dan dari user. Di use form ini kita akan menerima inputan dari user, dan ketika kita melakukan klik save atau simpan, maka data tersebut langsung dimasukkan ke dalam database atau user DAO yang nantinya bakalan ditampilkan ke halaman user list activity. Dan kemudian di sini ada private pengawat user yang digunakan untuk
menampilkan data yang telah kita simpankan ke dalam database, sehingga nanti nih kalau kita lihat di sini nih bakal muncul nih misalnya nih kita nanti dulu aja ya, kita testing ya. Bentar. Mungkin kita langsung testing aja ya gimana-gimananya. Pertama kita buka formnya. Ini formnya masih jelek, mohon maaf Bapak. ZII bisa nggak ya tanpa add dengan z1@gmail.com, passwordnya 123. Maaf, simpan. Maka ketika kita lihat di bagian ini app inspection, di sini ada nama table user, dan ketika kita lihat ID-nya itu 3 karena saya sudah menginputkan data sebanyak 3 kali, namun sebelumnya saya hapus, dan di sini sudah terlihat data yang barusan kita import, namun di sini belum terlihat karena kita harus merefresh aplikasinya supaya bisa ditampil ke this user. Dan kemudian kita akan menerapkan dan kemudian di sini kita akan melakukan aksi hapus data. Hapus data kita mana ya teman-teman? Oh ya, untuk hapus data itu di sini saya menaruhnya di bagian formnya. Jadi ketika kita klik nih, maaf, nih, maka di sini ada hapus data. Jadi kita pakai nih. Jadi kita gunakan ini, misalnya kita ingin menghapus data, pertama kita akan mengambil user ID dari data yang kita klik, kemudian akan menampilkan data, dan jika kita menekan delete, maka langsung akan terhapus di bagian nih, inspect apa sih namanya nih? App inspection. Nah, kemudian untuk di halaman login, untuk menerapkan logika di halaman login, di sini kita akan membuatkan sebuah ini kita tutup dulu. Nah, jadi pertama kita akan mengambil variabel email dan password dari user, dari inputan, dan jika misalnya emailnya itu tidak kosong dan passwordnya tidak kosong, maka akan dilakukan pengecekan lanjutan, yaitu mengambil data dari user DAO atau database. Jika misalnya nih data yang dimasukkan itu tidak kosong dan ada di database, maka langsung diarahkan ke halaman login. Dan misalnya data yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak ada di database, maka langsung diberi sebuah alert, yaitu username atau password salah. Dan misalnya email atau password kosong tapi usernya itu langsung ngeklik aja nih login, maka kita akan memberitahu ke user harap isi email dan password. Ketika kita lakukan ini, kita harus apa sih refresh sebenarnya. Ini bisa nggak ya kita langsung, ini ada out. Jadi ya. Nah, jadi kita coba asal-asal di sini ya teman-teman. Maka akan dikasih tahu username atau password salah. Dan jika kalau benar-benar kita buatnya kayak kita menetapkan dengan yang sudah ada di sini di table usernya, ini tempat z1@gmail, ketik dia apa ini, masuk z1@gmail.com, passwordnya 123. Login, akan diarahkan ke halaman pertama. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.